Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan 3,15% teman-teman ya. Dan untuk kapitalisasi pasarnya mengalami kenaikan juga 3,99%. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba Inu, kita pantau dulu untuk harga cryptocurrency ya. Di sini global cryptocurrency mengalami kenaikan 3,84%, BTC kembali di angka 351 juta teman-teman ya. Dan untuk BNB 4 jutaan ya. Mantap jiwa ya di sini ya. Oke, apakah ini akan terjadi bull run yang kuat ya? Tetap berhati-hati ya teman-teman ya. Karena di sini untuk food ya, ketika Bitcoin sedang mengalami kenaikan, terus berdatangan ya teman-teman. Jadi jangan langsung all in ya teman-teman ya. Jika ingin berinvestasi, gunakan dana dingin, dana bebas, riset ya teman-teman ya. Kemudian kita bahas di sini mengenai Shiba ya. Chart pattern-nya kita pantau di TradingView seperti ini ya. Tadi sempat kita review ketika harga di sekitar ini ya. Oke. Kok di sini? Oh, di sini ya teman-teman ya. Selamat buat teman semua yang sudah share dan pasti sudah mendapatkan profit ya buat yang trading jangka pendek ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya, karena untuk Shiba Inu di sini juga bisa dilakukan perdagangan ya di future ya, di kontrak future di Binance teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa merasakan profit ya, berapa persen tadi kenaikannya. Kita bisa ukur di sini ya, price tentang harga ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ceknya, dan ada berita menarik mengenai Shiba ya. Di sini kita pantau dulu untuk Dogecoin ya ternyata. Binance memberikan kejelasan atas tuduhan terkunci Doge ya. Kenapa kita bahas koin Doge atau koin Bitcoin ya? Karena memang sangat berpengaruh ya untuk koin-koin besar ini terhadap Shiba Inu atau token-token yang masih kecil ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada program block staking baru Binance untuk Dogecoin menimbulkan kebingungan di media sosial. Miss Habor, seorang advokat terkenal dari Dogecoin mendesak investor untuk menghindari usaha terbaru bursa ya, dan mempertanyakan bagaimana sih mempertaruhkan token model berbasis bukti kerja. Namun pertukaran telah muncul mengklarifikasi masalah ini. Menurut bursa, token tidak akan dipinjamkan untuk keuntungan tambahan dan token akan tetap disimpan di bursa, teman-teman. Kemudian di sini ada pernyataan ya, tidak ada taruhan LTC dan Dogecoin on-chain untuk memvalidasi jaringan, karena ini adalah token non-bukti kepemilikan dana pengguna tetap ada di Binance dan kami memiliki kontrol manajemen resiko yang sangat ketat untuk memastikan keamanannya. Jadi setelah pengumuman itu ya, banyak yang tidak senang dengan kata-kata yang tidak jelas dari program tersebut. Selain itu, pencipta Dogecoin Billy Markus juga ikut ambil bagian dalam pengumuman tersebut. Dan memiliki mekanisme konsensus bukti kerja kripto seperti Dogecoin, Litecoin, dan Bitcoin tidak memiliki opsi untuk mempertaruhkan. Sementara itu, staking adalah fitur mekanisme konsensus proof of stake, di mana validator mempertaruhkan token mereka untuk mengamankan jaringan. Blockchain POS termasuk Polkadot, Cardano, dan Ethereum dijadwalkan untuk ditayangkan pada bulan September tahun ini. Meskipun demikian, penggabungan telah membuat gelisah investor yang telah menaikkan harga token hingga 36% dalam 7 hari terakhir. Jadi Dogecoin telah merilis versi inti lain dirinya sendiri. Pembaruan 1.14 ya akan membawa lebih banyak keamanan dan efisiensi ke jaringan Dogecoin. Selain itu juga pengembang telah mengubah struktur biaya bersama dengan perbaikan keamanan. Pembaruan juga meningkatkan deteksi transaksi macet yang membantu mengurangi keterlambatan. Elon Musk juga mungkin influencer Dogecoin yang paling populer mengungkapkan bahwa perusahaan Tesla belum menjual kepemilikan Dogecoin ya, meskipun perusahaan menjual 75% BTC-nya ya, dan datang sebagai desahan lega bagi banyak pemegang Dogecoin.
Jadi pengaruh kemarin Elon Musk menjual Bitcoin sedikit ya, sedikit berpengaruh dan sekarang sepertinya BTC kembali mencoba untuk mengalami kenaikan lagi ya. Bukan berarti Elon Musk tidak eee, akan masuk lagi ya, maksudnya akan melakukan investment lagi di BTC ya. Jadi ketika dia menjual ya pasti suatu saat nanti akan, berinvestasi lagi ya. Seperti itu ya di pernyataan di, blog yang kemarin dituliskan ya. Jadi untuk, BTC ya di sini juga ada salah satu paus ya, BTC of Exchange terbesar telah menjual 15.500 Bitcoin senilai 350 juta dolar teman-teman. Jadi ikan paus menjual BTC secara besar-besaran, salah satu paus BTC terbesar di bursa, memutuskan untuk melikuidasi 15.500 Bitcoin seharga 350 juta dolar. Tampaknya paus kripto kembali aktif menurut pengungkapan terbaru. Satu paus BTC telah menjual sebagian besar simpanan kriptonya, detail transaksi dan saldo dapat dilihat pada gambar. Teman-teman. Paus melakukan 5 transaksi untuk menjual 15.000 di atas Bitcoin, jual 500 Bitcoin di transaksi pertama, 2.500 BTC di transaksi kedua dan ketiga, kemudian 5.000 BTC di transaksi keempat dan kelima. Dan paus kripto juga dikatakan sebagai pemegang Bitcoin terbesar yang tidak menyimpan simpanan mereka di bursa, yang berarti bahwa mereka melakukan penyimpanan langsung atau penyimpanan sendiri. Langkah terbaru oleh paus Bitcoin besar untuk melikuidasi sebagian dari kepemilikan mereka membuat komunitas mencoba memberi tahu ya motivasi di balik keputusan tersebut, apakah langkah tersebut dapat berdampak pada pasar dalam jangka pendek. Yang pertama, pasar kripto termasuk BTC mengalami masa sulit sejak awal tahun 2022 telah terjadi penurunan harga yang signifikan dan pergerakan paus juga membuat para penggemar Bitcoin bertanya-tanya apakah penjualan paus itu merugi atau untung ya. Yang mengatakan mungkin saja paus itu adalah salah satu abang adopsi awal Bitcoin atau mungkin telah memperoleh simpanan mereka dengan harga yang jauh lebih rendah. Dan beberapa waktu lalu juga di sini ada pernyataan ya melikuidasi sebagian simpanan mereka untuk menghasilkan modal untuk investasi offline lainnya. Dalam hal ini, penjualan mungkin tidak dimotivasi oleh proyek pasar untuk poin harga BTC di masa mendatang. Oke, jadi selain Elon Musk juga di sini ternyata ada yang melakukan penjualan ya sebelum Elon Musk dan untuk Shiba belum ada, info terbaru ya, mengenai project yang berlangsung ya dan, sepertinya project yang terdekat di sini ada Metaverse-nya dan Shibarium ya, kita tunggu aja, tanggal rilis tentatifnya ya teman-teman. Jadi kita, selalu pantau ya untuk perkembangan, berita mengenai Bitcoin dan Dogecoin atau yang lainnya ya. Terutama buat teman-teman semua yang nge-hold, token atau koin yang masih baru ya. Di sini ada info-info menarik ya seputar perkembangan dari project yang akan dijalankan. Ya misalkan join di Telegram ya dan juga teman-teman semua bisa cek di akun Twitternya untuk pergerakan uh, projectnya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.